Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tawfiqan wa sadada wa istiqamatan 'ala baqi layali min Ramadan ya akramal akramin. Teman-teman, Bapak Ibu hafizani wa hafizakumullah tabaraka wa ta'ala. Sungguh sangat menyenangkan hati. Hati ini bergembira melihat anak muda beriktikaf, mengadakan program untuk menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini adalah hal yang begitu luar biasa. Alhamdulillah di Medan secara khusus banyak masjid-masjid yang seperti ini, Masya Allah. Ini karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin kalian ini semua adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik ini, hidayah, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang muncul itu bukan dengan material yang nyata, tapi muncul itu kita dapat duduk di satu majelis. Tujuannya karena Allah. Tujuannya karena Allah, tidak ada yang lain. Seperti mana dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, di akhirat kelak nanti ada sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan pada waktu itu. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Anak muda tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau bil masjid. Seseorang yang qalbuhu, hatinya itu mu'allaq, tergantung dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini adalah anak muda yang tumbuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 anak muda yang enggak saling mengenal, saling cinta duanya karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini. Kita enggak tahu teman kita sebelah, tapi dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Malam bulan Ramadan, malam 25, malam yang kata Rasulullah SAW potensial banget untuk malam Lailatul Qadar. Masalah 3 ciri-ciri anak muda ini. Yang pertama tadi apa? Rajulun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, anak muda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Yang ketiga, berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis. 3 golongan ini dialah yang diceritakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat naungan di hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu. Insyaallah kita semua ini termasuk orangnya yang mendapat naungan daripada Allah. Senang tak? Senang tidak?
kita diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar, kita ikut malam Lailatul Qadar. Ada kaitannya erat dengan malam turunnya Al-Quran. Dalam Lailatul Qadar itu sangat erat dengan malam turunnya Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dalam beberapa hadis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fil witri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil di bulan Ramadan. Atau disebutkan dalam hadis yang lain fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini kira-kira paham kan? Pertama dibilang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil witri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Perhatikan, temui, cari kata Rasulullah malam Lailatul Qadar di hari-hari yang ganjil 10 terakhir, malam-malam ganjil 10 terakhir. Berarti malam apa saja? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Rasulullah SAW pernah ditanya, mengapa beliau puasa hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Zalika yauma wulidtu atau yauma wulidtu wa yauma ub'ats. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari Senin itu adalah di mana aku diangkat menjadi seorang rasul. Berarti ini udah ada 3 dalil. Yang pertama, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, diturunkan di malam Lailatul Qadar karena 10 terakhir. Yang ketiga, Rasulullah dilahirkan dan diangkat menjadi Rasul itu pada hari Senin. Kemudian ahli ulama falak melihat bahwasannya hari Senin pada waktu Rasulullah SAW dilahirkan dan diangkat menjadi Rasul, di zaman Rasulullah SAW itu bertepatan pada tanggal 7, bertepatan hari Senin pada tanggal 7 atau tanggal 14. Ini 7 tambah 7 14. Atau tanggal 7 tambah 7 tambah 7 tanggal 21 tambah 7 tanggal 28 tambah 7 lagi. Nggak ada ya kan? Nggak ada. Kita kan 30, 31, 29 kan? Nah, berarti malam diturunkan Al-Quran itu pada malam kapan? Pada malam 28. Malam 28 kan bukan malam Lailatul Qadar. 7, 14, 21, 28. Berarti mana malamnya Lailatul Qadar? Malam 21. Nah, malam 21 adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Berarti bukan tanggal 17.
Karena apa? Yang pertama tanggal 17 menurut jumhurul ulama itu bukan malam Lailatul Qadar. Belum sampai lagi malam Lailatul Qadar. Jumhurul ulama malam Lailatul Qadar sebagaimana hadis Rasul itu adalah malam 21, 23, 25, 27 sama 29. Ketepatan ahli falak melihat bahwasannya yang bertepatan di hari Senin dan diturunkan pada malam itu adalah bertepatan pada malam Lailatul Qadar, itu adalah malam 21 karena tanggal 7, 14, 21, 28. Jadi pada hakikatnya sesuai dengan ilmiah dan ahli falak, diturunkan Al-Qur'an itu pada malam 21, bukan pada malam 17. Jadi bagaimana Ustaz orang yang memperingati? Kalau memperingati boleh-boleh saja. Tapi secara ilmiah kita harus paham bahwasanya diturunkannya Al-Qur'an itu sesuai dengan firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." 17 bukanlah termasuk Lailatul Qadar menurut jumhurul ulama. Jelas? Ngantuk kira-kira? Hah? Kalau ngantuk itu tidur sampai. Al-Qadar, kita turun ke makna Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Dalam bahasa Indonesia kita juga menggunakan bahasa Al-Qadar. Pulang dari tahlilan bawa berkat. Berkat kan orang Medan bilang bawa berkat, bawa bontot itu. Pulang dari tahlilan dikasih. Gimana dapatnya? Ya ala kadar. Ala kadar. Itu bahasa Arab. Ala qadrihi. Cuma diterjemahkan ala kadarnya. Hi itunya. Ala qadrihi, ala kadarnya. Kita menggunakan bahasa qadar itu. Kalau dalam bahasa Arab al-qadru artinya adalah asy-syaraf, kemuliaan. Al-qadru itu adalah asy-syaraf, kemuliaan. Kalau dalam bahasa nasab, keturunan Rasulullah yang laki-laki disebut dengan sayyid, keturunan perempuan disebut dengan syarifah. Syarifah itu, syarif artinya adalah wanita yang mulia. Wanita yang mulia. Syarifah. Jadi rajulun dzu qadrin, seorang laki-laki dzu qadr, itu yang memiliki kemuliaan, dzu qadrin. Makanya disebut di dalam Al-Quran suratul qadri. Surah, apa surah? Surah kemuliaan, surah keagungan. Malam ini 10 terakhir atau khususnya malam ganjil ini adalah malam keagungan. Keagungan apa? Keagungan bumi Allah Subhanahu wa taala. Keagungan langit, keagungan kemuliaan orang-orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Ini kita sudah masuk di ranah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Pilihan enggak? Hah? Kira-kira kita ini dipilih sama Allah tidak? Dipilih tidak? Hah? Pilih kan? Ini saya selalu mengatakan Lailatul Qadri, Lailatul Istighfar. Lailatul Qadar itu adalah malam pilihan. Malam pilihan. Kita ini dipilih semua sama Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak main-main di dunia ini, di bumi ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala memilih daripada ciptaannya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan begitu banyak planet kita. Galaksi saja. Galaksi. Kita di galaksi apa ini? Galaksi Bima Sakti.
Galaksi di dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang baru terdeteksi sekarang itu 100 sampai 200 miliar galaksi. 100 sampai 200 miliar galaksi. Di dalam satu galaksi itu 100 miliar planet dan 400 miliar bintang. Itu dalam satu galaksi. 500 miliar planet dan bintang di dalam satu galaksi yang berada sama kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Berarti di dunia ini begitu dahsyat dan besarnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat dan besarnya diciptakan Allah yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan wahyu dan diturunkan Al-Qur'an itu adalah bumi. Itu adalah bumi. Bumi dipilih sama Allah, tidak semuanya bumi yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan rumah ibadah khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dijadikan sebahagian tempat dikhususkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu masjid. Di antara masjid dipilih lagi masjid yang khusus pahalanya begitu luar biasa. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa, yang kedua adalah Masjid Madinah. Dipusatkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bumi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ibadah yang ibadah di dalamnya begitu dahsyat dan luar biasa. Pahalanya, keberkahannya, kemuliaannya. Pilihan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang dahsyat, begitu banyak. Dan dipilih manusia yang punya akal, yang dikasih beban, kewajiban, yang punya hak dan kewajiban. Dari manusia ini ada yang kafir, ada yang muslim. Dari yang muslim tidak semuanya taat kepada Allah. Tidak semuanya taat kepada Allah. Dari yang taat, ada yang taatnya sampai 20 Ramadan. Ada yang taatnya sampai 10 Ramadan. Ada yang taatnya hanya 2 hari di bulan Ramadan. Ada yang taatnya hanya melaksanakan yang fardu saja. Ada yang taatnya mencari di mana masjid yang 11 rakaat. Ada yang taatnya dia cari di mana masjid yang 23 rakaat. Ada yang taatnya itu plus 10 Ramadan itu adalah malam untuk i'tikaf, malam untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Dari begini jumlah di sini berapa di RT RW sekitar itu? Kan nggak semuanya masuk di rumah Allah. Rumah Allah yang dipilih ini, manusia yang masuk di sini dan manusia yang menghidupkan malam ini, manusia yang mengumpul pada malam 25 Ramadan, dan orangnya yang di sini enggak semuanya fokus. Kadang-kadang ngantukan juga datang di sini. Ada yang fokus banget dalam melihat dan meneliti apa yang dikaji pada malam ini. Ada yang mencatat, ada yang merekam, ada yang menulis, ada yang matanya sudah hidup separuh dan mati separuh. Itu semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala, tergantung sejauh mana bersihnya hati untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Pilihan semua. Pilihan. Ada yang orang lebih hebat dari kita, lebih banyak waktunya, lebih segar badannya, lebih kuat, lebih. Tapi tidak semua orang yang datang. Pilihan. Manusia ini kan pilihan, betul? Manusia itu pilihan. Begini hebatnya, begini anak muda yang kita lihat di depan. Manusia itu pilihan.
Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia nabi dan rasul. Betul tidak? Di antara nabi dan rasul tidak semuanya rasul. Sebahagian besar nabi, sebahagian kecil saja yang rasul. Dari rasul yang 25 dipilih sama Allah Subhanahu wa taala ada namanya ulul azmi. Ada rasul yang tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam Al-Qur'an nabi dan rasul ada 25. Kemudian dipilih ulul azmi. Dari ulul azmi, nabi yang paling terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Semuanya itu pilihan. Jadi hal yang paling nikmat itu yang perlu dirasakan. Yang paling nikmat itu yang perlu dirasakan. Ya Allah, walaupun aku masih banyak dosa, walaupun aku masih sering kadang-kadang ketinggalan sholat, tidak istiqomah, masih kadang-kadang mau berbuat maksiat walaupun kecil-kecil gitu kan. Tapi terkadang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu melebihi itu. Aku malam ini dipilih. Aku malam ini dipilih. Aku malam ini dimasukkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Aku malam ini adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan kemari, bisa berkumpul, bisa mengkaji malam 25 ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Luruskan hatiku, kuatkan imanku, bisa aku istiqamah terus sampai di akhir Ramadan. Bukan hanya Ramadhaniyin, bukan hanya Ramadhaniyun atau Ramadhaniyin, ibadahnya hanya berkaitan di bulan Ramadan, tapi minta sama Allah di akhir-akhir waktu yang begitu luar biasa berharga. Ini kan Ramadan, ini kan magnet yang begitu dahsyatnya luar biasa. Bayangkan kalian, ada orang berstatement kalau Ramadan bulan taubat, Ramadan bulan taubat, di luar Ramadan bulan masih. Sampai ada orang berstatement begitu. Itu tiada lain menunjukkan Ramadan itu magnetnya luar biasa. Magnetnya itu luar biasa. Hingga orang yang berbuat maksiat pun tahu ditarik sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Walaupun terkadang itu enggak istiqomah sampai akhir bulan. Tapi magnetnya begitu luar biasa. Nikmat yang paling terbesar kita masih diberi istiqomah. Ulama kita mengatakan al-istiqamatu ainul karamah. Puncak dari keramatan para wali itu adalah istiqamah. Wallahu akbar. Mas Wanto, wali itu bukan yang bisa berenang. Banyak yang bisa berenang. Berjalan di atas air. Kan? Wali itu bukan kebal sama perang, pedang. Bukan. Wali itu bukan bisa makan besi, bukan. Wali itu bukan betapa 40 hari enggak makan, enggak minum dan enggak sholat, bukan. Itu bukan wali. Itu bukan wali. Itu cari kesugihan. Cari ilmu kebal, ilmu apa. Tapi kalau wali enggak begitu. Wali itu lihat saja istiqomahnya dalam menjalankan syariah. Wali itu lihat saja subuhnya bagaimana. Wali itu kelihatan tahajudnya bagaimana. Wali itu bukan sekali tahajud besok enggak tahajud, sekali tahajud besok. Enggak, wali itu istiqomah dalam tahajud. Wali itu istiqomah dalam salat subuh. Wali itu istiqomah dalam ke masjid. Wali itu istiqomah dalam kebaikan. Paling besar dan paling susah yaitu, kata Rasulullah, syayyabatni Hud. Surah Hud itu paling yang membuat rambut saya putih, kata Rasulullah. Yang mananya? Amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqamah. Itu yang paling berat. Kenapa?
itu istighfar, itu semuanya pilihan, pilih sama Allah. Tergantung hatinya, tergantung siapa yang suaranya cantik? Suaranya cantik siapa? Pak Hasan ada yang suaranya cantik? Pak Hasan lah yang baca. Coba baca dulu surah Al-Qadar. Suratul Qadar. Bisa baca suratul Qadar kan? Coba lihat. Ada mic-nya, kasih mic-nya dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Masya Allah. Suaranya lembut, enak, Masya Allah. Saya selalu sering mengatakan di masjid-masjid, saya bilang kita harus bisa menarik orang dengan suara Al-Quran. Mengapa kita ini banyak masjid-masjid salatnya ngebut? Salatnya ngebut, kayak orang mau pulang lebaran. Ya kan? Mengapa anak muda itu suka carik yang 11, bukan carik yang 23? Ini kalau dibandingkan dengan negara Arab, maka kita itu sudah tahu pos-pos di mana masjid itu bukan hanya sekedar dia itu salat tarawih, tapi masjid itu disaranai dengan mic yang bagus, dan itu yang datang adalah percetakan-percetakan besar khusus hanya untuk merekam suara imam. Jadi rekaman suara imam itu gratis diambil. Untuk apa? Kerjasama dengan masjid dia, suara imamnya bagus, cantik, luar biasa. Direkamnya 30 juz satu malam. 30 malam, 30 juz. 29, 27 itu kita ada khatam Quran. Dan anak muda itu cari posnya ke sana. Mengapa seperti itu? Karena suara imamnya bukan hanya sekedar cantik, suara imamnya itu dijual. Suara imamnya itu terjual. Masjid itu bukan hanya sekedar sarana untuk orang sholat, tapi masjid itu harus bisa menjadikan orang tertarik untuk masuk masjid. Dakwahnya kan besar itu, pahalanya begitu dahsyat. Saya rasa, saya dulu sama istri saya, sama anak saya,
itu selalu nyari masjid yang suaranya indahnya luar biasa. Dulu saya paling kagum dengan suara guru saya Syekh Mahir Syakhsir. Kami larinya ke walaupun jauh dari rumah, itu naik mobil, naik angkot harus 2 kali, itu dikejar. Mengapa seperti itu? Nyaman di belakang. Nyaman, soal. Ada yang masjid khusus untuk qiraat. Masjid khusus qiraat, suaranya cantik. Kita bisa dengar 10 qiraat dalam satu Ramadan itu 10 qiraat. Dan kita itu belum ada di sini. Masjid kita bayar, masjid itu biasanya membayar imam untuk khusus bulan Ramadan. Tahajudnya sama, fasilitasnya semua diberi. Ya Allah, yang datang itu bukan yang biasa datang bermobil-mobil, nggak muat itu tempat yang datang. Orang-orang kaya itu dia pingin dengar suara yang paling indah didengarkan, paling nyaman didengarkan. Udah capek dia dengan dunia ini, pingin sekali indah suara Al-Quran itu dikumandangkan dengan indah. Makanya tahan 30 juz, tahan 23 juz itu satu malam 1 juz. Dan itu belum kita dapatkan di Medan. Saya mau cari yang 1 juz dengan suara cantik, bingung dia. Gimana? Suara cantik bingung. Enak sekali. Itu nyaman. Saya sarankan yang suaranya cantik hafiz Al-Quran. Yang suaranya bagus hafiz Al-Quran. Mengapa? Menjadi pahala, menjadi orang tertarik, menjadi orang nyaman di belakang. Tapi kalau suaranya kayak suara ustadz begini, ngebut lah orang suka. Bayangkan 23 rakaat bisa 45 menit itu. Bukaan, makan lontong, makan pecel, makan apa, setelah tarawih lapar lagi. Mengapa seperti itu? Karena 23 rakaat 45 menit itu kan cukup olahraga itu. Fatihah berapa napas? Paling suka kita Fatihah satu napas. Kita belum bisa menularkan indahnya Al-Quran. Kalau dibaca seperti Pak Hasan dengan tajwid, dengan qiraat, dengan suara cantik, Masya Allah. Yakin Baitur Rahman ini yang datang bukan hanya orang-orang sekitar ini. Rekaman seperti ini akan muncul di samping. Rekaman di samping, rekaman di sana, semuanya akan dipersiapkan. Untuk apa? Untuk suaranya. Gitu. Insyaallah lah ya. Insyaallah. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal dia di Lailatul Qadar ini dijelaskan oleh Aisyah. Siapa yang paling paham tentang Lailatul Qadar? Pastilah Rasulullah. Kita ini belum tahu tentang keagungan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Yang ingin kita tahu bagaimana sikap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala malam Lailatul Qadar. Itu yang harus tahu. Kita tahu itu karena lihat orang yang paling paham. Yang paling paham tentang malam Lailatul Qadar adalah Rasulullah. Karena beliau yang langsung berkaitan langsung dengan wahyu. Betul nggak ikhwan? Ikhwan betul nggak? Karena Rasulullah langsung yang berkaitan dengan wahyu. Pemahaman Rasulullah tentang Lailatul Qadar itu dapat dilihat bagaimana sikap Rasulullah menanggapi Lailatul Qadar. Ustaz Adi Suara nggak paham masalah Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Allah juga sudah jelaskan itu. Apa yang dilakukan Rasul ketika Lailatul Qadar? Aisyah mengatakan, "Idza dakhala al-ashr al-awakhir." Kalau sudah masuk 10 terakhir, apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, ahya al-laila kullah. Rasulullah kalau 10 terakhir dia akan menghidupkan malam seluruhnya. Wa tawa firasya.
tempat tidur Rasulullah itu digulung, ditaruh di pinggir. Rasulullah sikapnya seperti, ya, Rasulullah sikapnya seperti itu. Washadda mi'zarahu, sarungnya dikuatkan sama Rasul, tali pinggangnya dikuatkan. Untuk apa? Berdiri semalam di antara zikir, di antara baca Quran, di antara wa ayqadha ahlah. Nah, ini kewajiban kita. Ayqadha ahlah, membangunkan istri yang punya istri. Ngajak orang tua, mengajak orang tua. Gimana caranya? Kita kan di sini. Handphonenya jangan mati. Jam 3 kita bangun, setengah 3 bangun nih, telepon istri, telepon mama, telepon ini. Mak, sahur. Sahur. Jangan lupa, Mak, ini malam ganjil. Ayqadha ahlah. Belum ada Pak Hasan program untuk Qal Lailatul Qadar qal. Siapa yang mau dibangunkan malam Lailatul Qadar, tim panitia siap menghubungi melalui handphone hingga bangun. Ya kan? Belum ada ini kan? Begitu dia. Jadi itu bisa dijadikan sarana untuk Lailatul Qadar. Kayaknya udah ngantukan ini. Kenapa ngantuk coba? Karena airnya sudah habis di depan. Habis. Bandreknya belum masuk, tehnya belum masuk, ya kan? Kalau dikasih air putih aja kembung nanti. Ada Pak Hasan ini, bandreknya belum ada, apanya ada, ya kan? Bang Satria aja baru datang dia. Kayaknya baru mulai dia. Baru datang. Pak Umar udah siap-siap nyender dia udah. Dia siap-siap nyender, doa ini. Nggak datang juga ini katanya kan. Katanya ini fasilitasi semua, katanya belum juga datang. Air putih aja dari tadi disodorkan ini katanya. Ustadznya aja yang tadi tehnya kan begitu. Ada. Ada, tehnya ada. Apa panitia itu nggak masalah. Ambil plastik yang panjang itu, berlari di sini plastik berbaris. Tehnya di depan. Jadi kalau seandainya tumpah ada di plastiknya di bawah. Sufroh ya. Pakai sufroh itu. Nah, gitu. Itu tahan untuk supaya enggak ngantuk. Kalau enggak lihat ikhwan dari tadi, berjuang dia untuk mengalahkan setan yang ada di pelupuk matanya ini. Saya usah dari tadi gitu. Setan itu kan ada di sini di pelupuk mata kan, ditariknya ke bawah sama setan. Sama ikhwan ditarik ke atas. Balik lagi sama setan, tarik lagi ke bawah. Jadi dia tarik-tarikan. Begitu dia. Lihat nanti kan? Diimbus lagi hatinya. Udah ikhwan, wah beratnya luar biasa ini. Coba disiram sama bandrek, kok nggak bangun itu. Bangun langsung kalau disiram sama bandrek itu. Nggak percaya, dicoba. Nah, kita kembali ke Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila kullah. Masuk 10 terakhir Rasulullah menghidupkan malam kullah semua. Wa tawa firasha. Apanya digulung? Tempat tidurnya itu digulung sama Rasulullah SAW. Wa ayqadha ahlah, dibangunkan keluarga. Wa shadda mi'zarahu, kemudian tali pinggangnya dikuatkan. Wa jadda ijtahada, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan gimana? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sebenarnya yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar?
Kalian nggak tahu apa-apa Lailatul Qadar. Pahala kemuliaan itu disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang enggak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak kalian tentang keagungan malam Lailatul Qadar. Karena Allah sudah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu belum tahu kemuliaan hari malam kemuliaan itu. Yang disebutkan hanya sebahagian saja kemuliaan. SK mau turun, SK surga mau turun di malam Lailatul Qadar. SK surga itu diturunkan kapan? Bulan Ramadan kan? Surat kebebasan dari api neraka, masuknya SK surga itu. Surat izin masuk surga, SIMS. Surat izin masuk surga itu kapan diturunkan? Di Ramadan. Puncaknya kapan? Puncaknya malam Lailatul Qadar. Ya baghiyal khairi aqbil, kata Rasulullah. Ya baghiyal khair, yang mau cari kebaikan aqbil, sini. Sini datang di malam Lailatul Qadar. Ya baghiyal syarri aqsir, yang disibukkan dengan maksiat, kurangi maksiatnya. Mengapa seperti itu? Karena di malam Lailatul Qadar ini malam pembebasan. Malam SIMS-nya diturunkan, surat izin masuk surga itu diturunkan. Dibebaskan dari api neraka malam ini. Malam Lailatul Qadar. Dalam ayat Ad-Dukhan, dalam surah Ad-Dukhan, Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam ini Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian Allah mengatakan, fiha, di malamnya itu yufraqu kullu amrin hakim, didetailkan semua perkara untuk tahun depan. Sebahagian hadis mengatakan hanya didetailkan hal-hal yang baik saja. Didetailkan. Malam ini malam perubahan, malam kebahagiaan, mau apa kalian bilang? Malam. Kemarin Ustaz kan kayak gini ganteng kan? Pakaiannya kan? Betul nggak? Betul kan? Jadi ada teman Ustaz bilang gini, Ustaz kok kayak malam pengantin baru begitu? Malam pernikahan. Loh, memang malam ini malam pernikahan? Malam ini malam pengantin baru. Malam ini adalah malam perubahan hidup. Yang memahami ini adalah sahabat. Sahabat itu seperti Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu kalau sudah masuk 10 Ramadan, maka baju yang paling mahal yang tidak pernah dipakai dalam 1 tahun, malam Ramadan itu 10 terakhir dikeluarkan. Kita pakai baju baru kapan? Hari Id, ya kan? Idul Fitri. Karena pemahaman kita belum kayak sahabat. Pemahaman kita malam 10 ini malam biasa-biasa saja. Sahabat enggak kayak gitu. Dipersiapkan khusus baju baru, minyak yang paling mahal, rambut baru, setelan baru, semuanya hanya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Semangatnya luar biasa malam Lailatul Qadar. Ya bayangkan kalau malam Lailatul Qadar, malam di sini adalah malam aku dibebaskan dari api neraka. Malam ini doa mustajab, dikabulkan. Malam ini kalau aku berdoa untukku, untuk anakku, untuk ayahku, untuk ibuku, untuk saudaraku, semua orang yang aku cintai, pada malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berubah. Betul? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam ini malam ditulis qadar dan qada kita untuk 1 tahun ke depan. Bertepatan malam ini kalau kita ketemu, maka semua takdir-takdir kita akan menjadi baik.
ketaatan akan meningkat, taufiknya akan dimudahkan, ajalnya akan ditentukan dengan husnul khatimah. Rezekinya, yang susah rezeki ini yang susah paling. Jadi saya kok nggak naik-naik ini, THR belum turun-turun, apa semuanya ini kan. Rezekinya malam ini kalau juga nggak turun, minta sama Allah, ya Rob, udah malam 25 belum turun. Ya Rob, malam 27 Rob, kok belum ini mau ngasih orang tua, ngasih orang tua, belum beli baju hari raya. Itu dikatakan sama ulama, ajaluhu wa rizquhu, ajal dan rezekinya ditulis pada malam Lailatul. Doa mustajab. Doa ini mustajab. Apa kata Aisyah sama Rasulullah? Ya Rasul, kalau aku ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Apa yang dilakukan? Aisyah salat? Enggak. Aisyah berzikir banyak-banyak? Enggak. Aisyah baca Quran banyak? Enggak, kata Rasulullah. Jangan semua itu dilakukan. Baca doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang pertama yang diminta, ya Allah hapuskan semua dosa. Hapuskan semua dosa. Selanjutnya kita minta. Yang diajarkan sama Rasulullah itu doa, bukan zikir banyak, bukan salat banyak. Karena apa? Karena malam itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit untuk diri sendiri. Kalau kita nggak mau bangun juga, jangan pelit untuk orang tua. Bangunlah kita untuk orang tua. Ya Allah, susah kali orang tuaku. Ya Allah, penyakit orang tua, hutangnya banyak. Ya Allah, bangun untuk orang tua. Kalau nggak mau juga, bangunlah untuk umat Islam sekarang yang lagi tertindas di Syria, di Turki, kena gempa, di tempat-tempat di Afghanistan, di Pakistan, di Indonesia, banyak orang yang lagi kesusahan. Bangunlah untuk mereka. Bangun untuk mereka. Kalau pelit sekali, dengan doa kita diijabah, berubah suatu. Makanya Sufyan Tsauri mengatakan, ad-du'a fi hadhihi al-layali ahabbu ilayya min salatil laili wa min as-salah. Doa di malam-malam ini lebih saya sukai daripada salat. Kenapa Sufyan Tsauri paham seperti itu? Karena Rasulullah diajarkan sama Aisyah. Aisyah diajarkan sama Aisyah. Rasulullah kalau jumpa malam Lailatul Qadar, apa yang aku buat? Doa. Mungkin kita kalau kita nggak paham itu, sholat banyak, zikir banyak. Enggak, sudah dikasih sama Rasulullah. Doa. Gimana kita mau tahu Lailatul Qadar? Ciri-ciri Lailatul Qadar, malamnya tenang. Mungkin tenangan itu banyak yang tidur. Ya kan? Tidur. Pokoknya tenang kali malam ini. Suka tidur. Kalau sudah ngantuk kali, berarti tenang sekali. Itu mulai Lailatul Qadar lah itu. Iya, kata Rasulullah itu, la harra wa la qarra, kata Rasulullah, tidak panas sekali dan tidak dingin sekali. Berarti dia itu pertengahan. Matahari bagaimana? Subuh matahari dilihat itu kalau sudah terbit, ya jafnah, bagaimana talam begini, nggak ada sinar. La harra wa la qarra. Malamnya tenang, nyaman. Lailatul Qadar. Apa tadi? Doa terakhir. Umur kita tidak dibandingkan dengan umur Nabi Adam, umatnya Nabi Adam. Tidak dibandingkan dengan Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh. Cinta kali Allah dan Rasulullah sama kita. Cintanya luar biasa. Rasulullah SAW, karena kemuliaan beliau, karena keagungan Rasul,
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu umur yang pendek tapi ibadahnya sangat luar biasa. Kalah semua umat-umat yang lain. Posnya adalah Lailatul Qadar. Berapa bulan? 1000 bulan. 2 rakaat hitungan 1000 bulan. Kurang lebih 84 tahun. Cium tangan mama seperti kita mencium tangan orang tua kita 1000 bulan. 84 tahun. Telepon sama ayah bagaikan kita telepon sepanjang 84 tahun. Zikir sebentar 84 tahun. Sedekah kalau 100.000 dilipat gandakan menjadi, ini hitung-hitungan manusia, dilipat gandakan menjadi berapa? 100.000. 100 juta. Betul kan? 100.000 dikali 1000 berapa? 100 juta. Kalau 10 malam 1 juta. Setiap malam 100.000. Kalau 10 malam berarti 1 juta. 1 juta dikali 1000 1 M. Disinilah pahala yang dahsyat, bisa dihitung. 1 juta pada Ramadan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya dengan 1 M. Kata Rasulullah SAW, kulli hasanatin bi asyri amsalih. Setiap satu hasanah itu dilipat gandakan menjadi 10. 1 M dikali 10 M. Kata Rasulullah ila sab'ati mi'ati dhi'f, hingga sampai 700 kali ganda. Berapa itu? Kalikan saja. Berapa Mas? 7T. 7T, ya Allah. Itu kalau di hari biasa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Itu kalau sedekah. Gimana dengan salat? Gimana dengan zakat? Gimana dengan zikir? Bagaimana dengan tasbih? Bagaimana dengan doa? Bagaimana? Itu kan mulainya kapan? Mulai malam Lailatul Qadar. Ba'dal maghrib, masuk maghrib sudah hitungannya hitung malam Lailatul Qadar. Begitu sayangnya Allah sama kita. Orang yang enggak menghidupkan salat Isya dan tarawih saja itu dapat malam Lailatul Qadar sesuai dengan ibadah yang dilakukan setelah maghrib. Salat maghrib dia dapat, buka bersama dia dapat, salat Isya berjamaah dia dapat, pulang dia juga dapat. Enggak menghidupkan itu dapat. Allah. Tapi kan kita tahu surga itu bertingkat. Kayaknya kita ini, antum semua ini kayaknya di tingkat yang paling atas. Jannatul Firdausil A'la. Jannah Firdausil A'la. Siapkan doa, dipersiapkan. Malam menghidupkan malam, 10 malam, doa dipersiapkan. 1, 2, 3, 4. Itu didoakan setiap malam. Sayang, karena Allah sudah kasih janjinya semua begini, dan di sini datang tenang-tenang aja. Allah kan tahu hatiku. Tulis 1, 2, 3, 4. Banyak yang mau kita minta, betul kan? Ya kan? Banyak enggak? Banyak yang kita minta. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi? Nah, doa. Kemudian lipat ganda amal. Pernah enggak kita bertanya, mengapa malaikat itu turun? Apa tugas? Ngapa itu malaikat turun? Tatanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Mengapa turun? Apa tugasnya? Di antaranya, tugasnya itu tatkala kita mengangkat tangan minta sama Allah, maka malaikat itu mengatakan amin. Malaikat turun, di antara tugasnya adalah mengaminkan yang kita minta.
Satu malaikat yang turun. Penuh dunia ini dengan malaikat. Tatanazzal, turunnya berangsur-angsur bagaikan hujan. Hingga sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh dunia. Malam Lailatul Qadar adalah malam bersatunya langit dan bumi. Turun malaikat semua. Pimpinan malaikat Jibril turun semua. Untuk apa? Untuk kita yang berdoa, ya Allah, ighfir lana dzunubana, amin. Ya Allah, adkhilna al-jannah, amin. Ya Allah, adkhilna, masukkan ibuku, ayahku, istriku, anakku surgamu ya Allah, amin. Ya Allah, ampunkan dosaku, amin. Ya Allah, berilah hidayah sama, amin. Ya Allah, berilah istiqamah, amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin, amin, amin. Insyaallah, luar biasa. Nah, makna-makna yang seperti ini itu ingin dirasakan dalam hati. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, aku termasuk dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal hanya 5 hari lah, 5 hari atau 4 atau 3 hari lagi. Hah? Tinggal sedikit. Mudah-mudahan pertemuan malam ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan kepada kita semua. Sebelum penutup, saya ingatkan seluruh dunia Islam, puncak Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Seluruh dunia Islam. Di Syria, Lebanon, di Turki, di Palestina, di Pakistan, di seluruh dunia, khususnya tanah Arab, itu kalau sudah malam 27 Ramadan, itu adalah malam tidak tidur. Tidak tidur. Makanya Pak Hasan mungkin malam 27 nanti itu banyak yang kegiatannya itu kegiatan yang memang benar-benar membuat yang hadir itu lebih semangat. Kalau kita di sana ada nasyidnya Pak Hasan. Ada nasyidnya. Jadi setelah program selesai, ini ada ceramah kan? Nasyid, munajat. Dia nasyidnya bukan pukulan gendang buang gitu, enggak. Dia lebih dekat dengan munajat. Munajat, bacakan munajat. Nanti disambung dengan salat 4 rakaat istirahat. Nanti minum, makan, sambung lagi. Ada salat tasbih kita. Biasanya dimulai dari jam 2 salat tasbih. Kumpul jam 2 salat tasbih. Terus salat tasbih itu sampai ngantuk-ngantukan begini salat tasbih. Katakan malam, hampir 1 malam kali. Tapi begitulah indahnya. Indahnya itu kita ngantuk karena Allah. Apa yang dicari kalau bukan karena Allah? Cuma malam ngantuk-ngantuk gitu. Capek kaki ini begitu luar biasa itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Variasi dalam kegiatan itu membuat lebih semangat. Kalau ada yang suaranya bagus, suruh dia untuk munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Istirahat, nanti ganti kegiatan apa. Bukan hanya sekedar dengan ceramah. Ini kan sama Ustaz sudah hampir 1 jam. Pak Umar udah Ustaz nggak selesai dari tadi. Udah mau pulang ya, udah 11:30. Oke lah Pak Umar. Udah 11:30 udah mau istirahat. Insyaallah lain kali kita bertemu kembali insyaallah di waktu-waktu kesempatan yang akan datang. Dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan beri taufik kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah dan menghidupkan di akhir detik-detik akhir bulan Ramadan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.